Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing anak-anakku kelas tunggal B. Pripun pawartonipun? Rahayu. Mugi-mugi sami rahayu lan tansah pinaring kesehatan lan keselamatan. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Anak-anak, di hari ini kita akan belajar tentang tema 1D keluargaku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak, kebersamaan dengan keluarga itu sangatlah penting. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar ayah, ibu, dan seorang anak. Ini adalah bukti dari cinta kedua orang tua kepada anaknya. Maka dari itu, ungkapan dari kita sebagai seorang anak agar kita berbakti dengan orang tua bisa mengungkapkan dengan sebuah kartu ataupun dengan puisi. Nah, berikut ini adalah contoh dari puisi. Mari kita baca dengan seksama. Tapi karena ini adalah puisi, jadi kita membacanya dengan penuh perasaan, bukan dengan membaca biasa. Karena ini adalah puisi. Puisi adalah bacaan yang mengandung ungkapan sayang kalian kepada orang tua. Nah, kita baca ya. Terima kasih ayah dan ibu. Ibu melahirkan dan merawatku. Ayah menjaga dan membesarkanku. Ayah dan ibu sayang kepadaku. Ayah dan ibu selalu bersamaku. Aku akan rajin belajar. Aku ingin menjadi anak pintar. Aku ingin ayah dan ibu senang. Nah, itu adalah ungkapan kebahagiaan atau ungkapan rasa kasih sayang kita terhadap orang tua, bisa melalui ucapan langsung kepada ayah dan ibu seperti ayah, ibu, adik sayang sama ayah dan ibu, atau dengan ungkapan puisi seperti ini contohnya, atau bisa dengan hal-hal lainnya seperti kita memberikan gambar kita lalu kita berikan kepada ayah dan ibu dengan mengungkapkan sayang. Jadi ungkapan kasih sayang itu bermacam-macam anak-anak. Tidak harus dengan kata ungkapan dari mulut saja, bisa dengan kita berbakti dengan orang tua, itu juga ungkapan kasih sayang kepada orang tua. Meronce dari bahan alam termasuk karya dari bahan alam. Jadi meronce itu adalah merangkai anak-anak. Nah, bahan alam itu apa saja Ustazah? Pasti kalian ingat kan, bahan alam itu adalah bahan-bahan yang terbuat dari alam. Bisa dari bunga, batang tanaman, ataupun buah-buahan, terserah. Tapi buah yang kecil-kecil seperti bisa menggunakan biji kacang hijau, kedelai kalau bisa, kalau memang mudah. Tapi kita mau membuat dengan hal yang lebih sederhana seperti ini ya. Meronce menggunakan melati. Kita gunakan jangan
bunga melati yang lebar, tapi menggunakan kucupnya yang kecil-kecil itu yang belum mekar itu ya anak-anak. Jadi nanti akan bagus. Seperti orang-orang kalau mau kemantenan atau menikah, biasanya kan ada mereka dari laki-laki atau perempuannya memakai kalung dari melati. Nah, kita akan membuat seperti itu anak-anak. Yang diperhatikan pertama, langkah-langkah meronce yaitu siapkan beberapa kuncup melati. Kita harus memetiknya dulu. Lalu persiapkan benang, lidi dan gunting. Nah, jika sudah menyiapkan bahan-bahannya, maka cara kedua adalah membuat lubangan pada kuncup melati dan lidi. Lalu masukkan benang tersebut pada lubang. Dan ketiga yaitu lanjutkan meronce hingga membentuk kalung. Jadi kita ronce satu-satu sampai bisa membentuk kalung, bisa dikalungkan kepada kita, lalu kita ikat agar tidak lepas, nggih. Seperti ini caranya adalah meronce. Jadi kalian bisa mencoba dengan hal lain, boleh meronce menggunakan bahan-bahan selain yang dicontohkan oleh ustazah. Ingatkah kalian tentang aturan-aturan yang ada di rumah? Salah satunya adalah menjaga kebersihan dari rumah kita anak-anak. Contohnya kenapa harus bagaimana Ustazah? Cara untuk menjaga kebersihan rumah kita itu termasuk aturan dari rumah ya. Ini adalah contoh dari Rani dan ibunya. Kita saling bekerja sama satu sama lain. Rani membantu ibu membersihkan halaman, yaitu menyapu, sedangkan ibu memasak. Nah, ini disebut dengan gotong royong ya. Saling membantu sama lain itu disebut gotong royong. Jadi aturan di rumah itu salah satunya juga makan dengan baik, berpamitan ketika berangkat ke sekolah, dan membereskan segala sesuatu yang kita buat mainan. Kayak seperti tadi kan kita buat ronce, pasti kotor semua, jadi kita bersihkan. Nah, itu adalah aturan-aturan di rumah. Anak-anak, selain menjaga kebersihan rumah, kebersihan tubuh itu juga perlu dijaga. Dengan cara bagaimana anak-anak? Yaitu menjaga kebersihan alas kaki, ya. Menjaga kebersihan juga dilakukan dengan cara menggunakan alas kaki saat keluar rumah. Nah, kalau kita tidak menggunakan alas kaki ketika keluar rumah, kenapa Ustazah? Ya, nanti membuat kaki kita kotor. Kalau kaki kita kotor, otomatis ketika kita masuk ke dalam rumah, maka rumah pun ikut kotor. Jadi kita harus menempatkan hal yang paling pas atau tepat alas-alas kaki kita, nggih. Contohnya sepatu olahraga itu untuk olahraga, bukan sendal. Kalau kita pakai sendal ketika olahraga ya tidak apa-apa, tapi nanti kita bisa tercedera di jari-jari kita. Lalu sandal untuk bermain, guys. Sandal untuk bermain. Kalau kita sepatu digunakan untuk bermain berarti tidak tepat anak-anak. Nanti malah sepatunya menjadi kotor. Lalu sepatu ke sekolah untuk pergi ke sekolah. Nah, kalau sepatu sekolah ya juga digunakan untuk sekolah. Jangan-jangan biasanya anak-anak kalau waktunya sekolah sepatunya tidak pernah digunakan untuk sekolah saja, tapi dibuat untuk bermain, kadang sampai kotor. Nah, itu tidak baik. Jadi kita selain menjaga kebersihan rumah, kita juga harus menjaga kebersihan alas kaki. Nah, di halaman 136 itu ada beberapa alas kaki, ya, ada alas kaki apa saja itu silakan diisi. Nanti kalian bisa tahu itu. Dijelaskan sandal itu untuk kemana, sepatu sekolah untuk di mana, sepatu boot di mana, nggih. Nah, itu seperti itu anak-anak. Anak-anak, ini adalah contoh gambarnya. Ada di gerakan lokomotor atau gerakan yang berpindah tempat. Nggih. Ada namanya permainan prepet jengkol. Apa sih Ustazah permainan prepet jengkol itu? Nggih, prepet jengkol ini adalah bermain untuk dilakukan bersama-sama, yaitu melompat satu kaki dan searah. Nah, itu disebut prepet jengkol seperti gambar tersebut, nggih. Nah, ini adalah melatih kita kebersamaan kita dan kekompakan kita kepada teman-teman. Kalau kita di sekolah, kita bisa melatih mempraktekannya dengan teman-teman, tetapi karena kita di rumah, jadi kita tidak bisa mempraktekannya. Bisa dipraktekkan dengan teman-teman yang lain kalau punya teman di rumah atau adik atau itu, cuma kita harus berhati-hati karena ini seringkali jatuh, nggih. Jadi kita harus melatih kerjasama. Cara bermain prepet jengkol ada di buku halaman 133. Nah, yang pertama, langkah-langkahnya yang pertama adalah setiap anak berdiri menghadap keluar atau membelakangi temannya.
saling berpegangan tangan membentuk lingkaran. Jadi saling berpegangan kenapa Ustazah? Agar seimbang dan tidak jatuh. Makanya ini adalah olahraga yang membuat kita melatih kekompakan. Lalu kaitkan kaki masing-masing anak dengan anak lainnya. Jadi kakinya itu saling dikaitkan seperti gambar ini ya. Lalu jika kaitkan kaki sudah kuat, lepaskan tangan. Lepaskan pegangan tangan kalian semua. Jika sudah, melompatlah ke satu arah, ke kanan atau ke kiri. Jadi harus melatih kerjasama. Kita lompat ke kanan atau ke kiri. Kalau satu ingin ke kanan, satu ke kiri, nanti jadi jatuh. Makanya harus satu arah. Lalu melompatlah semakin cepat. Anak yang tidak kuat akan terjatuh karena kaitannya kakinya lepas atau biasanya terjatuh. Makanya kita harus berhati-hati. Salah satu dari olahraga ini adalah melatih kekompakan kita terhadap teman-teman ya anak-anak ya. Bisa diperhatikan atau dipraktekkan di rumah bersama teman-teman kalian yang ada di rumah. Anak-anak, di tema 3 kemarin, subtema 3 kemarin kan ada gerakan melompat menggunakan lompat tari. Nah, ini ada gerakan kelinci, sama juga melompat. Nah, caranya bagaimana Ustazah? Ya, yang pertama kita bisa melihat di buku 144, di halaman buku 144. Yang pertama langkahnya adalah posisi jongkok, tumpuan di ujung kaki, tangan ditekuk di depan dada. Jadi mirip seperti kelinci anak-anak, karena ini kan gerakan kelinci. Lalu yang kedua yaitu jatuhkan tangan ke depan, kaki diangkat dan jatuhkan tangan ke dekat tangan, jadi melompat. Nah, setelah gerakan seperti kelinci, lalu kita melompat seperti kelinci, lalu posisi kembali seperti awal, seperti ada di gambar itu. Jadi kita meniru gerakan kelinci. Ini juga disebut gerakan lokomotor karena kita berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Berat dengan satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku kemarin sudah disebutkan di subtema 3. Ada depa, jengkal, lalu ada hasta, ini ada langkah juga. Nah, ini adalah pengukuran berat dengan satuan tidak baku. Kita dapat mengukur berat dengan satuan tidak baku. Ada semangka besar dan pisang. Jadi lebih beratan mana? Kita lihat dari itu nggih, bentuknya semakin besar berarti semakin berat. Tapi kadang-kadang tidak mesti, ada yang lebih berat, lebih kecil juga ada yang lebih berat, tergantung ya anak-anak ya. Tapi ini contohnya adalah semangka dan pisang. Jadi semangka ini adalah lebih berat daripada pisang, lalu pisang lebih berat daripada stroberi. Nah, ini berat satu tas itu sama dengan berat 4 buku. Kok bisa Ustazah? Karena ini pakai timbangan, jadi kan lihat timbangannya imbang. Kalau imbang seperti ini berarti sama-sama berat. Berarti satu ransel kita itu beratnya sama seperti 4 buku. Nah, sampingnya lagi berat satu pepaya. Pepaya itu kan besar anak-anak, berat. Lalu sama dengan berat 4 mangga. Jadi beratnya satu pepaya itu ada 4 mangga. Nah, itu disebut dengan berat yang seimbang. Lalu perhitungan dan perbandingan berat benda. Nah, lihat, semangka adalah buah yang paling berat, stroberi adalah buah yang paling ringan. Urutan dari yang terberat adalah semangka, pisang, baru stroberi. Ya, seperti itu. Lalu kita bisa mempraktekkan anak-anak mudah sekali dengan cara apa Ustazah? Dengan pakai hanger. Kalau tahu hanger, apa sih hanger itu Ustazah? Hangernya baju yang biasanya buat nyantolin baju itu loh. Atau kalau kalian bilang biasanya pakai hastok. Nah, itu. Nah, kamu dapat membuat sendiri timbangan sederhana, gunakan gantungan baju sebagai timbangan. Jadi ini langsung kita kaitkan menggunakan kresek. Nah, nanti kita contohkan ada di buku kalian halaman 148, itu juga ada. Lalu di halaman 138 itu juga ada. Jadi kita bisa mengetahui berat benda seperti itu. Kita coba pakai hanger dan kresek saja, nanti bisa tahu, oh ternyata beratnya pepaya itu sangat berat Ustazah daripada satu mangga. Nah, baru tahu kalau imbang itu ternyata satu pepaya itu sama dengan 4 mangga Ustazah. Nah, seperti itu.
Membandingkan tinggi atau panjang benda. Coba diperhatikan benda-benda berikut. Kemarin waktu Google Meet di hari Senin itu kan juga ada. Nah, membandingkan tinggi dan panjang. Kita perhatikan kalau paku itu lebih pendek daripada krayon. Krayon lebih pendek daripada pensil. Pensil lebih pendek daripada kuas. Nah, ya, kalau dibalik lagi, ternyata kuas ini lebih panjang daripada pensil, paku lebih pendek daripada pensil, paku lebih pendek daripada krayon. Sekarang Ustazah tanya, antara krayon dan juga paku lebih pendek mana? Nggih, pendek kan paku. Kalau krayon dengan kuas lebih panjang mana? Dilihat. Jika yang panjang atau ukurannya lebih panjang itu disebut lebih panjang. Berarti krayon lebih pendek daripada kuas, sedangkan kuas lebih panjang daripada krayon, nggih. Seperti itu anak-anak. Sekian dari video Ustazah. Apabila Ustazah ada salah kata, Ustazah mohon maaf sekali, nggih. Dan jangan lupa untuk dukung konten Ustazah agar Ustazah bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.